Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Anasya Mediana Zahra dengan NIM 2386206141. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi situs bersejarah dan pemanfaatannya. Jangan lupa tonton terus ya video ini. Bye bye. Dalam pengertian situs bersejarah dapat diartikan dengan lokasi kejadian, struktur, objek, dan lainnya, baik aktual, virtual, lampau, atau yang direncanakan. Situs bersejarah di Indonesia bukan hanya sebuah tempat yang tidak berarti apa-apa, melainkan banyak sekali manfaatnya, khususnya bagi penerus bangsa dan bagi penerus kita semua yang anak-anak muda zaman sekarang. Nah, yang A, ada sejarah bukti yang tidak dapat membantah kebenarannya. Apa sih yang buktinya? Kita bisa lihat bahwa bangsa Indonesia bukan hanya bangsa yang bodoh. Contohnya seperti ada Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur dan Candi Prambanan ini yang dibangun beberapa abad yang lalu. Sampai saat ini masih dikagumi oleh semua orang di Indonesia maupun di luar negeri atau di seluruh dunia. Candi Borobudur dan Candi Prambanan ini dikagumi sebagai hasil ciptaan yang luar biasa. Bahkan Candi Borobudur termasuk salah satu bangunan atau keajaiban dunia yang tidak semua bangsa mempunyai bangunan tersebut yang ajaib dan luar biasa megahnya. Yang B, ada memberikan pelajaran yang sangat berguna bagi kita. Apa sih ya pelajarannya? Kemerdekaan itu merupakan puncak kebanggaan dari suatu negara atau suatu bangsa. Sebagai bangsa yang pernah dijajah, bangsa Indonesia benar-benar menghargai kemerdekaan. Bangsa Indonesia sudah merasakan betapa pahitnya dijajah oleh bangsa lain. Jadi, melalui peninggalannya baik secara fisik maupun melalui semboyan-semboyannya, sebagai contoh berupa teks proklamasi maupun bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, menunjukkan suatu pengorbanan dan perjuangan yang pernah atau yang besar dalam meraih kemerdekaan Indonesia ini atau kemerdekaan negara kita ini. Yang C, ada memajukan pariwisata dan devisa negara. Dengan peninggalan bersejarah atau sejarah lainnya yang masih bertahan sampai saat ini atau sampai sekarang, selain bermanfaat bagi pengetahuan dan juga sebagai sumber mendatangkan devisa bagi negara, banyak pariwisata atau banyak wisatawan mancanegara maupun lokal yang lebih tertarik mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Jadi secara tidak langsung kita warisan bersejarah dapat memajukan pariwisata di daerah dan dapat menambah pemasukan negara kita sendiri. Nah, selanjutnya yang D, ada berbagai contoh sumber sejarah. Nah, contohnya ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Lawang Sewu, Benteng Rotterdam, Benteng Vaderbrug, Masjid Agung Demak, dan yang terakhir ada Gereja Katedral. Nah, dari contoh-contoh itu, ayo kita lihat atau ayo kita saksikan penjelasan lebih lanjutnya ya. Yang pertama, ada Candi Borobudur di Magelang. Candi ini berbentuk stupa yang didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Salindra. Borobudur juga merupakan candi atau kuil Buddha serta monumen Buddha yang terbesar di dunia. Dalam pembangunannya belum ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapakah yang membangun Candi Borobudur ini dan apa kegunaannya. Dari kurun waktu ini sesuai dengan puncak kejayaannya Wangsa Salindra di Jawa Tengah. Yang kedua, ada Candi Prambanan dari Yogyakarta. Candi Prambanan juga bisa disebut dengan Candi Roro Jonggrang, merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini mempersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama Hindu, yaitu ada
Wisnu, Siwa, dan Brahma. Prambanan merupakan candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Candi Prambanan sendiri pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Balitung Mahasumbu. Candi Prambanan juga memiliki cerita rakyat yang melekat erat dengannya, yaitu ada dua cerita, yaitu cerita Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Yang ketiga adalah Lawang Sewu di Semarang. Dahulu gedung ini merupakan kantor dari Netherlands Indies Spoorwegmaatschappij atau disebut dengan NIS. Lawang Sewu dibangun pada tanggal 27 Februari 1904 dengan nama Hot Kantor Het van de Netherlands Indies Spoorwegmaatschappij. Namun dengan perkembangannya jalur kereta yang begitu pesat mengakibatkan kantor NIS tidak memadai, apalagi NIS terletak di Rawa. Lalu diusulkan membangun kantor administrasi lokal yang baru. Yang keempat ada Benteng Rotterdam di Makassar. Benteng ini terletak di pinggir pantai sebelah barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1945 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Ai Meringau Daeng Bonto Karaeng Laikung Tumatu Mapa Riris Kalona. Pada masa pemerintahan Raja Sultan Alauddin, benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Karsak. Yang kelima ada Benteng Vaderbrug di Yogyakarta. Benteng Vaderbrug berdiri dengan lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian Gayanti tanggal 13 Februari 1755 yang menyelesaikan perseteruan antara Pangeran Mangkubumi dengan kesusahan Pakubuwono III melihat kemajuan sangat pesat terhadap keraton. Rasa kekhawatiran Belanda muncul lalu mengusulkan agar diizinkannya membangun sebuah benteng. Di balik itu semua, niat Belanda yang sesungguhnya adalah untuk mengontrol segala perkembangan yang terjadi di keraton. Yang keenam ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid Agung Demak dipercayai pernah menjadi tempat berkumpulnya Wali Songo. Raden Fata bersama Wali Songo mendirikan masjid yang karismatik ini dan memberikan gambar serupa bulus. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Fata, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masehi. Agung Demak berdiri pada tahun 1401, saka masjid ini didirikan pada tanggal 1 Safar. Yang ketujuh atau yang terakhir ada Gereja Katedral di Jakarta. Gereja Katedral adalah salah satu bangunan atau cagar budaya yang ada di Jakarta. Pembangunan gereja ini dimulai ketika Paus Pius ke-7 mengangkat Pastor Nelins sebagai prefek Apotik Hindia Belanda pada tahun 1807. Saat itulah misi pembangunan Gereja Katolik Nusantara termasuk di Jakarta. Katedral yang asli diresmikan pada Februari 1810, namun pada tanggal 27 Juli 1826 gereja itu terbakar bersama 180 rumah penduduk di sekitarnya. Sekian dari penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.